Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pernahkah Anda dalam perjalanan tadi atau mungkin berkaitan dengan kegiatan Anda sehari-hari pernah menemukan suatu bentuk atau materi atau mungkin barang yang menurut Anda aneh, tidak pernah Anda temui sebelumnya? Pernahkah menemukan? Atau mungkin Anda melihat seorang yang sebagai mungkin penjual makanan atau mungkin minuman di sepanjang jalan? Pernahkah Anda menemukan? Pernah. Nah, seperti yang ada di depan teman Anda ini, kira-kira tolong ditunjukkan, Mbak. Nah, itu menurut Anda apa? Air, ya. Air ya. Nah, air itu menurut Anda apa? Benda apa non benda? Benda ya. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita kenalkan dulu atau kita persepsi. Ada yang tidak masuk kira-kira hari ini? Siapa? Heti ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan Mbak Heti cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Berikutnya nanti tolong diisi daftar hadirnya karena kita mengawali pelajaran hari ini. Kita kenalkan zat dan perubahannya. Ya. Apa itu zat dan perubahannya nanti akan Anda selesaikan atau Anda akan saya beri semacam acuan pertanyaan. Silakan nanti dikerjakan. Silakan dilihat WA-nya. Kita akan bergabung kuisis mencoba untuk mengenal tentang benda atau zat dan perubahannya ini. Bisa dimulai? Terima kasih. Silakan dilihat di Google Class. Akan saya berikan kuisis di sana. Ini sudah saya tautkan, silakan untuk bergabung. Anda sebagai siswa ya, nanti bergabungnya. Silakan join. Belum bisa? Nanti ada tampilan dari saya. Bentar. Tentang zat dan perubahannya.
Saya mulai ya kuisnya. Silakan bergabung. Kuis pretest. Di situ ada tulisannya kuis pretest. Zat dan perubahannya. Belum ada yang bisa bergabung? Ini belum ada pemain. Silakan saya tautkan lagi yang terakhir ya. Tautan yang terakhir saya kirim di Classroom atau di Google Class. Di Google Class ya. Itu pakai kodenya 617819. Silakan. 617819. Bisa? Iya, silakan sebagai murid. Ini saya masih menunggu, belum ada yang gabung. Oke, Rani bisa mulai. Seterusnya silakan yang lain untuk bergabung. Saya ukur waktu 5 menit mulai sekarang ya. Tinggal 1 menit. Oke, terima kasih. Berarti kuis kita selesaikan dalam waktu 5 menit.
Ya. Nah, kira-kira dari apa yang kita coba tadi, menurut Anda tertarik apa tidak? Tertarik. Oke. Nah, dari sini ternyata Anda mempunyai kemampuan yang tidak sama di antara kalian, ya. Apakah ini untuk meneliti tentang kemampuan yang Anda punyai? Kira-kira ini adalah salah satu pengenalan seberapa jauh Anda mengenal tentang zat dan perubahannya, ya. Jadi ini adalah ukur atau mungkin rubrik untuk mengukur kemampuan Anda ketika nanti Anda mengikuti pelajaran saya. Maka untuk itu saya tetapkan ini terbesar menjadi ketua kelompok, ya, yang nilainya terbesar. Di sini yang namanya Meti mana? Meta ya. Ini tolong kelompok 1, tolong ini dibawa LKPD-nya, Mbak. Yang kedua kelompok 2 Arga. Mana Arga? Ini tolong dibawa LKPD-nya. Peringkat ketiga Relvian. Mana Relvian? Delvian. Berikutnya Brilian Anugrah. Dan yang terakhir Yuvia. Ya. Tolong ini nanti yang saya beri LKPD nanti untuk sisanya bergabung, ya. Salah satu ini menjadi ketua kelompok. Berarti yang membawa LKPD menjadi ketua kelompok. Makanya mulai hari ini silahkan saya tunggu 2 menit Anda bergabung menjadi 5 kelompok, 1 kelompok di sini kelompok 2, di sana kelompok 3, di sini kelompok 4, di sana kelompok 5. Silakan. Dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang berimbang. Silakan. Silakan bergabung secepatnya. Tolong untuk laki-laki perempuannya diatur, Mas. Nah, jangan terlalu banyak laki-laki, juga jangan terlalu banyak perempuan. Cepat, silakan. Jadi untuk mempercepat kita, saya waktu 2 menit. Silakan bergabung saja. Silakan bergabung. Dengan Meta siapa? Yang dengan Meta? Cowoknya 2 sini, harus ada 2 cowok. Silakan. Karena jumlahnya 25, maka pas 5 orang. Silakan menjadi 5 kelompok. Sini kurang cowoknya 2. Oke, silakan, sudah semua bergabung. Kelompok 1 Meta. Kelompok 2 siapa lagi? Delvian. Kelompok 3 silakan bergeser ke sini, Mas. Bergeser di sini. Iya, di situ. Kelompok 3 di sini, ya. Silakan di sini, gabung sini, ada yang di sini. Nah, ini. Semakin Anda cepat, kita juga akan cepat menyelesaikan, ya.
Silakan setiap anggota kelompok bisa berhadapan-hadapan duduknya. Berhadapan-hadapan. Sudah? Kalau sudah, silakan dilihat LKPD halaman pertama. Ya, dilihat dulu ya, dilihat dulu. Nanti mengisinya bareng-bareng. Sudah? Tolong diisi nama anggota kelompoknya di depan sendiri. Itu nama anggota kelompok, berarti ketua kelompok paling atas. Ketua kelompoknya paling atas, tolong ditulis nama anggota kelompoknya. Enggak apa-apa. Nanti digantikan. Jadi di situ nanti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Tolong dibaca. Tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah satu, menjelaskan konsep zat berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Berikutnya nanti Anda mengklasifikasikan unsur atau senyawa atau campuran. Mengklasifikasikan itu artinya mengelompokkan, ya. Jadi nanti orientasi di situ ada gambar A, B, dan C. Gambar ini tentunya sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti tolong Anda identifikasi permasalahan yang Anda temukan. Nah, setelah itu, setelah Anda menemukan permasalahan, Anda tuliskan di situ masalahnya apa selama ini,
Nah, setelah itu nanti kira-kira dipikirkan, setelah menemukan masalahnya silahkan dicari solusi. Dari tiap anggota kelompok memberikan solusi, dituliskan di situ. Di sebelah kolom identifikasi permasalahan. Di kelompok B ya, membimbing permasalahan dari gambar ya. Setelah itu nanti ini saya tayangkan video. Video ini saya tautkan di kelas Google di Classroom di Google Class. Tolong dilihat di situ tampilan YouTube ini kira-kira seperti apa. Terkait dengan ini juga diidentifikasi masalahnya apa begitu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke, saya kasih waktu kira-kira 20 menit. Silakan untuk melihat YouTube-nya sekaligus mengidentifikasi masalahnya. YouTube-nya silakan dilihat dibesarkan volumenya enggak apa-apa.
Sudah bisa menuliskan? Dari kelompok berapa ini? Ya, tolong dituliskan di lembarnya itu. Di bawahnya kan ada, ya. Tolong dituliskan di situ. Lembar permasalahannya apa, terus solusinya apa. Di baliknya ini kan ada solusi itu. Nah, Ini. ya. Mungkin setiap orang punya solusi, setiap anggota kelompok punya solusi sendiri yang tentunya berhubungan dengan materi dan zat perubahannya. Atau mungkin ada yang bertanya, silahkan untuk bertanya. Ada mic-nya ini. Silakan depan mic-nya, mungkin sambil berdiri ya. Silakan kalau mau tanya. Ini loh Pak. Ini permasalahannya di cara peneliti. Ya, ditulis di sini, terus ditulis di sini, solusinya apa? Masalah nomor 1 ini apa? Yang terkait video apa? Berarti dua nanti. Yang Dua. dekat video sama foto. Iya. Nanti saya minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Nanti diwakili oleh ketua kelompok. Sebagai pertanyaan pemantik untuk dipahami, kira-kira ketika Anda duduk di SMP, apakah sudah pernah mempelajari tentang zat? Bahwa zat itu adalah materi, di mana materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa sama karakteristik atau sifatnya dari setiap zat itu? Kemudian caranya supaya lebih mudah, kenali unsur senyawa dan campurannya. Meja ini, kursi yang Anda duduki merupakan bahan yang terbuat dari kayu. Bisa dibuat seperti ini, namanya furnitur. Furnitur ya, atau alat-alat pertukangan. Samakah ketika dia sebagai kayu dan dia sebagai alat furnitur seperti ini? Sifatnya sama apa tidak? Berikutnya pertanyaannya, ketika Anda berangkat dari sekolah, tentunya Anda menaiki sepeda motor. Sepeda motor Anda pasti menggunakan alat bahan bakar bensin ya. Menurut Anda kira-kira bensin itu bagaimana cara memisahkan atau memurnikan atau mendapatkan bensin itu dari minyak bumi? Nah, ini sebagai pertanyaan pemantik atau untuk memicu Anda untuk memikirkan tentang video dan gambar tadi. Silakan. Jadi Anda kaitkan kira-kira yang Anda lihat di video itu apa,
terus gambar itu apa, terus solusinya bagaimana. Ini linknya bener kayaknya. Yang mana? Ini bener kayaknya. Yang saya lap dituliskan di sini loh. Yang saya tuliskan di HP ini loh. Yang di grup kelas itu loh, linknya. Link apa? Link Coca-Cola. Lah ya, ini sudah saya kirimkan tadi. Aku loh Pak, itu boleh langsung ke loro loh. Bentar, yang Coca-Cola ya. Saya carikan. Emang ini isinya nulis tinggi permasalahan dari video. Ya ini kan dari video tadi. Oke. Jadi link ini saya kirimkan di video itu. Bentuknya video itu loh. Silakan dibuka videonya. Sudah dibuka? Video yang SS tadi. Iya. Iya. Jadi dari video itu Anda simpulkan kira-kira gambar-gambar itu termasuk apa masalahnya, terus solusinya bagaimana. Itu loh maksudnya. Itu kalau dikaitkan zat dan materi termasuk apa begitu. Apakah termasuk berubah? Nah, berubah dari bentuknya itu apa? Nah, begitu. Kalau tidak berubah berarti apa kan begitu. Nah, apanya yang berubah kira-kira? Apakah hanya bentuknya, sifatnya? Kalau tidak berubah ya jawab tidak berubah. Gimana? Intinya dari gambar itu dengan video tadi kan ada perbedaan. Intinya kan begitu. Terus gambar itu yang B, C dan A juga akan perbedaan, ada perbedaan. Tolong diteliti gambar itu. Itu ada emas 24 karat, ada gula, ada garam, ada air. Yang paling kiri itu ada minyak bumi ya. Itu gambar minyak bumi. Terus gambar B itu Indomie. Yang atas sendiri tentunya Coca-Cola itu seng ya. Kalau kita lihat bahannya kan seng. Kalau bawahnya plastik dan seterusnya. Silakan. Gambar minyak bumi. Itu. Silakan. Silakan berdiri. Silakan kalau mau bertanya. Jadi tidak bertanya. Saya kira cukup dari masing-masing kelompok. Saya minta untuk menyampaikan di depan. Silakan. Dimulai dari kelompok 1, Mbak Meta. Sedapatnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena pertemuan kita tidak mungkin dalam satu kali ini selesai.
nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi setidaknya Anda bisa menyampaikan hasil dari diskusi kita hari ini. Jadi setiap orang boleh menuliskan di permasalahan itu boleh, karena itu ada tersedia 6 toh, anggotanya 5 ya. Tidak harus 1, 2, boleh 5, boleh 6. Bukan 5 permasalahan, mungkin 3 masalah 2 solusi atau 3 solusi bisa. 5 masalah 5 solusi juga lebih baik. Bebas. Mungkin ada kelompok yang sudah selesai, silakan untuk mewakili di menit awal diskusi kita. Silakan, mungkin ada berkesempatan untuk berbicara atau menyampaikan hasilnya di depan kelompok yang lain. Mungkin kelompoknya Vina, silakan. Oke, minimal 1 permasalahan saja. Mungkin dari 1 kelompok ada yang mewakili. Silakan. Kalau udah harus 5, mungkin salah 1 saja. Permasalahan itu apa, solusinya bagaimana? Terima kasih. Mungkin ada mewakili salah 1 saja, 1 permasalahan dari masing kelompok. Silakan untuk disampaikan di depan kelompok masing yang lain. Silakan Mbak Meta. Silakan disampaikan di depan kelompok yang lain. Di depan kelompok hadap, tidak apa, tidak ada salah, disampaikan saja, tidak ada salah. Kita menyampaikan apa yang kita eksplor ya. Di sini tidak ada salah benar ya. Kita menyampaikan. Agak beri aplaus untuk kelompok 1.
Mungkin ada yang menambahi dari kelompok yang lain, silakan. Dari kelompok 1 bisa menemukan itu adalah perubahan kimia. Kenapa? Karena kertas dibakar menjadi hitam gitu. Mungkin ada yang lain. Kelompok 2 mungkin silakan yang agak. Kelompok 5 ya silakan. Jadi masing-masing kelompok harus menyampaikan satu ya, satu permasalahan yang sudah dilihat, terus disampaikan solusinya. Mungkin kalau punya solusi, kalau enggak itu termasuk apa yang Anda lihat tadi. Oke, dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Belakang. Silakan. Belum? Kelompok 3? Belum? Kelompok 4 yang ujung selatan? Sudah? Terakhir kelompok 5. Ini saya ingin tahu suara cowoknya mana. Dari cowoknya mana mungkin mewakili dari anggota kelompok ini ya. Silakan. Di sini tidak ada salah dan benar. Kenapa? Karena di sini ada mengeksplor suatu permasalahan, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 menyimpulkan es merubah atau berubah. Kelompok 5, berubah dari es batu menjadi mencair di dalam kondisi ruangan, gitu. Dan ini termasuk perubahan fisika. Ya. Mungkin ada lagi yang menguatkan kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 5 dari yang belum maju, silakan. Dulu 3 kelompok. Mungkin Anda punya tinjauan yang lain. Boleh, ya. Tidak harus sama. Seperti orang kalau melihat sesuatu atau film, itu kan tinjauannya macam-macam. Bisa melihat dari sudut ceritanya, bisa melihat dari penampilan artisnya, kan begitu. Bahkan bagaimana dia mengamati perubahan-perubahan setiap acting filmnya. Nah, mungkin seperti itu.
Saya tunggu kira-kira 2 menit untuk kelompok 3, 2, dan 4. Mungkin selesai dari kelompok 3, 2, dan 4. Monggo. Silakan. Yang mewakili ketua kelompok boleh, anggotanya juga boleh. Silakan. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan, Mas. Ya. Silakan. Tiga. Ingin menyampaikan permasalahan yang dari video tersebut, yaitu setelah lilin dibakar, apa yang terjadi pada lilin tersebut setelah didiamkan beberapa menit. Jika sumbu lilin yang kita bakar dengan menggunakan korek api, maka akan berubah bentuknya menjadi dari sumbu menjadi abu. Itulah perubahan kimia. Demikian juga batang lilin yang kita bakar atau panaskan, maka mengalami perubahan wujud, yaitu mencair atau meleleh. Itulah yang dinamakan perubahan fisika. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi permasalahan dari kelompok 3 lebih lengkap lagi. Dalam satu bahan bisa menemukan 2 perubahan. Satu perubahan kimia, apa? Sumbunya menjadi abu atau hitam, ditunjukkan dengan warna hitam. Sedangkan lilinnya yang serupa batangan atau mungkin berupa kotak ya, akan berubah mencair dan kembali diam, akan menjadi lilin kembali. Ini adalah perubahan fisika. Mungkin ada yang lain dari kelompok 5 sudah, kelompok 4 dan kelompok 2. Silakan cowok gantian. Cowoknya enggak apa-apa, Mas. Ya. Silakan. Jadi jangan takut salah, jangan takut saya menghukum. Ini ada explore untuk permasalahan, tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi yang ada adalah kita diskusikan. Yang Anda lihat, yang kita diskusikan. Dan nanti akan saya beri penguatan di belakang, termasuk review, biar Anda lebih paham. Silakan, cowoknya Mas, maju. Silakan cowoknya, gantian. Ayo.
Silakan kelompok 3 mungkin. Kelompok 2. Kelompok 4 yang lebih siap, silakan. Salam dulu. Mengalami perubahan fisika. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Dan yang terakhir kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dekat mic-nya. Saya dari kelompok 3, 2. Kelompok 2. Di mana baking soda yang dicampur dalam air pada botol dengan ditutup dengan bahan akar mengubah bahan itu termasuk bahan kimia di mana bahan akar diisi dengan gas. Dan pendapat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok 2. Oke. Jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan bahwasanya tadi ada perubahan fisika dan kimia. Tentu Anda ingat ya, sifat-sifat materi. Betul apa yang Anda katakan ketika perubahan fisika, di mana fisika itu adalah sifat materi yang tidak berhubungan dengan pembentuknya atau pembentuk zat barunya. Sifat-sifatnya meliputi sifat intensif, yaitu sifat fisika yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya warna, bau, titik didih dan lain-lain. Itu termasuk sifat fisika intensif. Berikutnya sifat fisika ekstensif, yaitu sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya larutan, massa jenis, volume, dan lain-lain. Nah, sedangkan sifat kimia itu apa? Kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Jadi kalau di situ terbentuk zat dan tercipta zat baru, pasti namanya perubahan kimia. Contoh, kereaktifan, keterbakaran atau mudah terbakar, atau sukar terbakar malah ya, kestabilan dan lain-lain ya. Jadi yang perlu Anda ketahui di situ tentang fisika dan kimia adalah seperti itu, karena Anda sudah memahami tentang materi. Materi itu ada berapa? 3, sebutkan. Unsur senyawa dan campuran. Terima kasih. Jadi unsur senyawa dan campuran. Unsur adalah terima kasih. Unsur adalah zat yang tidak bisa diuraikan dan akan menjadi unsur yang lebih sederhana atau paling sederhana. Senyawa, ada yang tahu? Ya. Zat kimia murni atau zat murni yang terdiri dari 2 atau lebih unsur atau atom yang berbeda jenis yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur penyusunannya itu melalui reaksi kimia. Terima kasih. Senyawa adalah campuran dari unsur yang berbeda-beda, yang sifatnya tentunya tidak akan sama dengan unsur pembentuknya, begitu ya. Seperti Anda ketahui, hari ini Anda di depan Anda tadi tunjukkan itu adalah air. Air itu unsurnya adalah hidrogen dan oksigen. Ketika itu digabung, sifat oksigen dan hidrogen tidak akan sama dengan sifat air. Seperti kalau Anda kenal di dalam kehidupan sehari-hari tadi, garam ya. Garam itu unsurnya adalah Na dan Cl.
kalau digabung menjadi NaCl. Akhirnya sifatnya Na tidak akan sama dengan sifatnya Cl dan tidak akan sama dengan sifat NaCl atau garam tadi. Berarti itu termasuk kalau di fisika atau di kimia namanya fase ya. Ada fase padat, ada fase cair, ada fase gas. Jadi kalau unsur itu biasanya dalam fase padat, gas dan cair. Nah, kalau sudah senyawa kecenderungannya menjadi senyawa itu berfase cair dan gas. Mungkin itu. Berikutnya nanti Anda mengenal tentang molekul wujud gas ya, di mana susunannya juga setiap molekul itu bebas bergerak ya karena gas. Berikutnya molekul wujud cair mempunyai sifat yang berdekatan antar molekul pembentuknya sehingga bergerak tidak dapat bergerak bebas seperti di dalam gas. Berikutnya adalah molekul wujud padat mempunyai susunan yang sangat berdekatan antar molekulnya sehingga sulit untuk bergerak sehingga bentuknya akan menjadi padat. Mungkin itu yang menyebabkan fase tadi. Jadi wujud molekul itu berdekatan, berongga dan sangat bebas ya. Mungkin itu. Nah, perubahan materi nanti ada materi fisika dan kimia yang sudah Anda lihat tadi. Berikutnya nanti ada klasifikasi materi, di mana klasifikasi materi nanti adalah ada atom. Atom itu apa? Atom itu dalam kimia dikenal dengan unsur atau bagian terkecil yang tidak bisa dibagi menjadi unsur yang lain ya. Jadi sifatnya sama dengan unsur itu sendiri ya. Kalau molekul itu partikel yang menjadi gabungan dari dua atom atau lebih ya. Jadi tolong dipahami, molekul itu gabungan dari dua atom atau lebih, di mana atom itu bisa sejenis dan bisa berbeda jenis yang seperti disampaikan Mbaknya tadi. Terima kasih untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Kalau Anda hari ini apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kalau senang silakan nanti buat emotion dan kirimkan di kelompok grup kelas WA grup kelasnya masing-masing untuk membuat emotion Anda masing-masing yang menyuarakan isi hati Anda. Dan mudah-mudahan pelajaran hari ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti untuk tiap kelompok sudah saya siapkan LKPD-nya. Kita besok langsung masuk pada pemisahan campuran materi berikutnya. Bisa dipahami anak-anak? Terima kasih. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk ilmu kita, dan insya Allah orang-orang yang berada di samping kita. Billahi taufiq wal hidayah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.